صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الثقلين محمد سيد الكونين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil qisam bihaqqillah wa itti'an ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadillah nabiyil a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Shadaqallahul Azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Setelah tanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya anak dua takzim penghormatan berbuat kepada Abu di Ketapang, kepada seluruh guru-guru berbuat dan guru-guru ini Bandung yang hadir bersama beliau. Istimewa penghormatan Tuhan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, baik dari santri, pemuda, dan ulunsi-ulunsi Bandung. Juga ada dua penghormatan bertuan kepada seluruh pengurus organisasi di Kapas yang baru dilantik, di mana ada dua organisasi ini bukan sekedar sebuah stempel, bukan sekedar sebuah nama, tetapi menjadi sebuah arah pergerakan dalam perbaikan segala bidang kehidupan, dalam menjalani kehidupan dunia dan melanjutkan kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat. Dan sudah dikuronyo bahwa butuh organisasi yang mengorganisir pemikiran dan perilaku umat ke arah yang betul. Tujuan dari organisasi ingin mengarahkan sebuah pergerakan, sebuah arus yang bisa mengarahkan pemikiran kepada pemikiran yang benar, kepada pola pikir yang benar, bukan sekedar sebuah stempel, bukan sekedar sebuah nama, tetapi menjadi sebuah arah pergerakan dalam perbaikan segala bidang kehidupan, dalam menjalani kehidupan dunia dan melanjutkan kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat.
Tanya dari Purono bahwa butuh organisasi yang mengorganisir pemikiran dan perilaku umat ke arah yang betul. Tujuan dari organisasi ingin mengarahkan sebuah pergerakan, sebuah arus yang bisa mengarahkan pemikiran kepada pemikiran yang benar, kepada pola pikir yang benar, juga mengarahkan kepada perilaku di dalam menjalani kehidupan dengan perilaku yang benar. Semoga kehidupan dunia hanya menjadi malapetaka bagi kematian, hanya malapetaka bagi akhirat. Nyuruhnya yang paling butuh, karena dia udah teguh bahwa kita nyuruh berakhir zaman di abad ke-20 Masehi dan ke abad 15 Hijriah. Artinya kali 16 boh abad ka gedanya jiku dengan generasi awal Islam, generasi para sahabat, generasi didikan Rasulullah, para pejuang-pejuang Islam di generasi awal. Generasi yang paling kuat iman, paling kuat agama. Sementara kita generasi yang kasih kaji dengan Rasulullah, kaji dengan sahabat. Alangkah bahagia kita seandainya kita lahir di mana wate dadu renci kita para sahabat, lingkungan kampung kita sahabat-sahabat Rasulullah. Insya Allah untuk selamat ini dalam dunia ini lebih ibu rayu harapan. Tetapi bukan kau jumpa dalam dunia yang cukup berat, dalam dunia global di mana bermacam aliran pemikiran, aliran perilaku yang bisa menyesatkan dan menghancurkan semua kebaikan. Menyuruh kita yang hal biasa, tapi
dunia yang berbahaya sekali. Urut pemikiran sesat, aliran sesat, ajaran sesat sampai kemana-mana lewat teknologi. Apabila hentik ilmu itu tauhid dalam dunia lebihnya bahaya. Maka oleh karenanya lun malamnya dalam pengajiannya hana takugat pengajian detail hana mungkin lawaten dominan mungkin kita bicarakan tentang ilmu secara detail, tapi bercerita tentang ilmu kedua cerita tentang itu urunnya boleh coba ikapas dalam binaan urun Ciudanyono bergerak mengorganisir pemikiran dan perilaku anggota sendiri, kemudian bisa mengorganisir pemikiran dan perilaku rakyat sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nyo arah pu yang karena dapat perbaiki, rela pun cara pemikir. Urun Aceh, Puroyo dalam abad ke-20 berbeda dengan urun Aceh jamu. Berbeda dengan urun Aceh yang picerok Belanda. Berbeda menurut Aceh di saat Judit di mana Acehnya salah satu dari 5 negara superpower dunia. Setelah Nanggronya merdeka, di saat Aceh bergabung dengan Negara Kesatuan Indonesia, cara pemikir orang Aceh, perilaku orang Aceh tak terkontaminasi, hana murni lagi jamun di saat Aceh maju. Bahkan begini benar. Akibat bermacam pemikiran masuk, macam aliran tameng kena wajib, sehingga lampule orang Acehnya kalage gule rangko, kamu jampu pikiran han seragam li. Ini hal yang paling berbahaya ke depan apabila HI tak perbaiki secepatnya. Tunggu-tunggu Bandung nyokan persoalan mehen mulai. Uronyo di depan mata tanyo takalan ngandro Timur Tengah kiban urang Islam gumupoh-poh tapi keroro yang poh Allahu Akbar, yang kenpoh bi Allahu Akbar, yang poh la ilaha illallah, yang kenpoh juga ucap la ilaha illallah. Sebab akibat berbeda aliran yang mencuat antara Sunni dengan Syiah, saling perang, saling mati alasan tegak kebenaran, munyoi kalian limuh baju Syiah akan truk urang dari luar negeri, akan truk Yahudi bantu urang lainnya untuk perang urang yang tegak. Wate kata gaji nyanyi ku bantu yang lain
dipekam untuk perang yang tegas sampai habis orang Islam. Maka hina tak tepu bahawa bijaksana hak ulama Aceh Jamun masa Iskandar Muda yang membuat Aceh Nanggro Aceh maju. Ulama Aceh Jamun diakui bahawa ketboh mazhabnya mandum betul. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi ketboh mazhab betul. Hanya dipegah salah. Tetapi bijaksana orang awal gecok untuk Nanggro Acehnya sabah mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syafi'i, sehingga orang Acehnya seragam kompak, maka maju Aceh. Hanya leduh mupaki dari kerana uronyo konspirasi non muslim, konspirasi liberal untuk diperancu, dicabik-cabik umat Islam, maka dialirkan bermacam aliran pemikiran orang. Sehingga uring ini rumah kahan sapanli pikiran yang kitanya, anak kumun kitanya, kayanggap kitanya hana betul, bahkan berhasil kitanya dipecahkan, diperancu. Hai bersabuh cara pemikiran. Onlingan han sabuh liput. Nyo kondisi. Seandainya terjadi no yace, nauzubillah, dua buah aliran yang dominasi, yang saling menjatuhkan akan dicamonggok. Iputkan sabuh, iupoh sabuh tu kena lubuk yang upoh-upoh tapi kerana no pengalaman yang akan terjadi di Nanggro Islam di Timur Tengah sebagai awal perkembangan Islam. Uronyo yang belum berhasil lagi Timur Tengah memperang bom, kena bom gede habis meninggal orang tu antara orang Islam dan orang Islam yang golong Asia Tenggara. Asia Tenggara umat Islam paling besar adalah Indonesia, dan yang paling fanatik Islam, yang paling kuat Islam, mantan berat cinta Islam adalah Aceh. Hati-hati, maka orangnya perle dan yang tak ikut nasihat orang Tuhan. Dan kita yang tua-tua perle baik sampai anak kita nyonya menidam dalam perencanaan orang lain. Artinya Aceh masa lalu, Aceh yang membuat rencana terhadap dirinya sendiri, memajukan dirinya sendiri, memperkuat dirinya sendiri. Hari ini Aceh direncanakan orang, bukan perencana. Maka menyahankan pegat program roh dengan berani berencana pu yang lebih good ke anak kita akan jadi mangsa perencanaan orang lain. Cuman uronyo menteng jut dah semiki, ibarat ia raya golong di ulei menteng jut tak tembok, tetapi munyo kaile ia raya anak pudak tembok ibangnya. Dia berfikir orangnya anak puput denang mentang itu ujian menang dalam iraya. Tapi aman roh. Anak pupu baik iraya baru sibuk ngemput tembok, ngemput tajor, anak mungkin ni. Maka alhamdulillah supaya yang tadu kita malamnya, organisasi yang kata resmi malamnya terlatih adalah sebuah kesadaran untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan generasi.
Kenyong menang kira-kira cocok lagi ni Muhan Munyo lalai Ahlus Sunnah wal Jamaah menunggu hancur pada generasi-generasi yang akan datang. Maka perlu kegiatan memperkuat pemikiran lewat pengajian untuk memperkuat ilmu. Sehingga Danyo dah buat program pengajian Minhajul Abidin. Apa dah buat ya? Sebenarnya nyoke lam Minhajul Abidin nyoke akhlak yang memilih Rasulullah yang dirangkai oleh Imam Ghazali di saat akhir-akhir kehidupan Imam Ghazali. Perlu membangun akhlak dalam persepsi Islam tercermin di dalam kitab Minhajul Abidin yang cocok untuk segala level. Karena tak lupa bahawa apabila jalani kehidupan lagi konsep yang akan dituangkan oleh Imam Ghazali, yang dalam kitab Minhajul Abidin menjadi pola pikir dalam udai-udainya, pakiban yang akan arahkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menjadi perilaku udai-udainya, insya Allah penuh harapan kuburan akan menjadi pintu syurga. Menghapus pasai sibuk dekat hari munyoy lagi menjadi konsep kehidupan. Sebab tanpa ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah yang kan konsep dalam kitab dituangkan dalam kitab oleh para ulama, udipnya akan hitam, udipnya akan relek. Kerja kecara lun, adik-adik lun, runcik lun membantu pan manteng dengan ilmu yang berkaitan dengan nencok ilmu yang dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang di Imam Al-Ghazali. Dasar ilmunya tak pegat perencanaan udin berugo udin. Sebab inan ubina kebutuhan udipnanya. Sebab udip kitanya kebutuhan kan cuma sekedar tapi tahu udip nabu nair na rumah. Hante ngeluah tanah belang tahu udipnya. Hante menjai tak ubah bener untuk seri becun tahu udip. Hante munya apabila hana ilmu fikah hana memadai, ilmu tauhid hana memadai, ilmu tasawuf hana memadai, udipnya katanya hana sukses tak taubat, udip hana sukses pu yang tantangan yang dipegang Imam Ghazali tak jalani, sebaiknya tidak pernah dilahirkan ke dunia. Beta fikir dia asalnya kalau kasih penghasilan bulanan sukses ni. Ana munyo hansip tawakal, hansip rida qada qadar, hansip tafwid, hansip zuhud, insyaallah tersesat di laut ini. Karena bahaya udipnya jahit sarau. Oh katanya orang ber. Okey lah. Le dah ber. Ilmu cara ibadat kaglah pelain kaglah. Tauhid dia pelain kaglah.
tasawuf pi sekedar ilmu kagak, tetapi hancur dengan lain, hancur bah rezeki, hancur ilmu, hancur kehidupan gara-gara minta rezeki. Oh, kadang-kadang kasih rezeki sip, kahansip sabar, kahansip tawakal. Sementara persoalannya hanya diajarkan nih dalam dunia pendidikan formal gitu. Uranyo terdepu tunggu. Umat Nabi Muhammad khusus yang naik nanggro Acehnya hana tau pimpin le secara formal dan resmi. Laki maaf kadang-kadangnya terlalu frontal, belum pegawai, terlalu gamblang. Umat Islam muronyo hana tau pimpin le lagi dipimpin mulai dari Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh para Amirul Mukminin atau yang dipimpin oleh raja-raja Aceh zaman. Pemimpin zaman gepimpin rakyatnya, gejaga akhlak, gebangun akhlak rakyat begot. Kan sekedar gepikir gempun akhlak juga. Uranya pemimpin Islam di kalangan umat Islam hanali sebab karena akibat kejahilan yang merata. Dalam rumah tangga anak pemimpin Islam, dalam Islam lakonyo adalah pemimpin Islam bagi rumah. Dalam Islam ayahnya pemimpin Islam bagi anak. Urang peselamat anak dunia dan akhirat. Lagi ini pegali Tuhan, ku ampusakum wa ahlikum nar. Yang tanya piornya pilih laku anak. Hana ada yang jaga pemimpin Islam ke anak lo. Yang tanya nilai baik kerja. Dimna nape iblo monto iblo honda pegat rumah mudih yang butuh ikan lagi yang dalam Islam tahu tu menikah lagi dalam syariat utimang syariat menikah bersih tak di belagi telah benar ijab, benar kabul lewat pintu syariat tamang dalam sebuah rumah tangga. Tetapi aturan syariat dalam rumah tangganya hanam bom pendidikan mulai banyak ikan dari SD sampai SMP, SMA nya pendidikan enggak? SD 6 tahun, SMP 5 tahun, SMA 5 tahun, 12 tahun, 12 boglah. Ada tahu kero yang agak. Yang agam ijai kula ka 12 boglah, tapi hanglah mekyahan yang ged. Handlah lo bujuk kepala rumah tangga yang baik 12 tahun kata didik yang ini menanti hanjit ke rumah yang god, hanjit ke mana yang god, padahal kali ikut pendidikan 12 tahun mampu mai pernah hai le je pula tetapi tidak siap menjadi ibu rumah tangga dan tidak siap menjadi kepala rumah tangga.
nyo pendidikan yang meninggalkan konsep Islam. Karena pelai purnawura merempak lapangan kerja. Lapangan kerja yang paling tahu yang ke nyurina je purma. Yang lapangan kerja boleh. Munyol tuja ke purma harus dikuat hak dan kewajiban seorang istri menjadi istri yang salihah, istri yang baik untuk dunia dan akhirat. Mantau dah purnawura. Olehnya menanti lakau yang agam menumpak je ke pegawainya nak pun dah harap orang yang kena nampak kerja yang ketentek je elek yang ke lakau jaga baik je ke lakau tukang zalimi purmo, baik je ke lakau yang tinggal hak dan kewajiban seorang suami, baik je ke lakoi, baik je ke ayah yang hana ketipu tanggung jawab kewajiban terhadap anak, sehingga jadilah rumah tangga yang jahil, kosong dari nilai-nilai syariat Islam. Sudah berkata undang-undang kanun Aceh syariat Islam, kapan dibelah pun ke syariat Islam anak sapu piulayo ingat amanah undang-undang syariat Islam Aceh yang amanah undang-undang. Jangankan tak berjalan masyarakat, undang-undang nak berelo. Apa sebab? Hansep ilmu. Urangnya kena pedang syariat Aceh tetapi biarkan kejahilan. Omong kosong. Ya awak syariat Islam mana undang-undang ini yang pegang undang-undang DPR, hai gabung dengan pemerintah. Cuma dia tak kirim kenan urang duduk undang syariat tu, ahli-ahli syariat dia kirim. Tak salah, baik tak salah orangnya salah dia ni. Karena tak pilih orang yang ahli, mana dah pilih pijat yang nantinya. Jadi dah harap dari penguasa, pemimpin untuk memperkuat syariat juga lemah karena faktor tidak memadai ilmu pengetahuan Islam, pengetahuan syariat. Masyarakat di mana? Berabut. Yang nak semikir rezeki saja. Empun saja. Mulai benda sampai lok fikir kumpul. Tanya mana? Ni kira-kira dari tak benda tak pun tak benda bunga pun. Sampai tak lok malam pubut tu. Tak fikir pubut pu. Jawab tak benda pun langsung ilai tinggal duit dia jatuh ni. Naruh mungkin doa benda Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hai lah dong kajian tapi ke khuyana. Hai lah dong kali je kat dua kan hantu genggun. Nanti ngali. Lama agama kan mana? Punya temikir tu tagung bunga, baju bunga. Yang nak semayang tak kaya semayang ni, tu semayang. Bedong mana tu letuh ni adanya langsung aja kumpul je ingat. Guru. Lainnya minta rezeki. Laginya kita betu lah. Udah lah. Ujung buat habis rezeki, minta rezeki. Macam tu bu dem kan? Mak kegat mati rumahnya ada benar. Muncul mati ada je rumahnya bipok dan juli motor mentaboh dan curuga hana tingkat tinggi hana yang neraka hana dia. Kalau dosa kamu mati tu mentaboh dan curuga. Uronyo katilah tahu dia kujai dosa dan taubat ku he tu.
Kita kira semayang tinggal pi. Orang dah cuma belum mana bila minta kedah semayang. Baca. Kita kira tak kun ke gob dosa nggo mana tupang lagi mana bila. Mau tak fikir mana. Mesti ipak ni motor rumahnya jaman mentebo lah juga. Nyo kat bah dengan mendosakan tak tujuh leh tak nak mati tak tujuh dah dek tu sah. Boy tu malam nyo setruk malik mau agak pakat mati malam nyo kat dia. Kah? Kasiap kubunya tak bangun ke pintu syurga. Rumah mungkin kat dia. Gorden kepada ganto tadi model yang ana lihat ke kubu kan kubu lihat tembok maksudnya kubunya tak bangun dengan amalan kebaikan sehingga jijit ke pintu syurga ke kebun syurga sehingga tinggal tak preh-preh ke mati untuk dayak duduk dalam kebun syurga nah yang nak makan ke mampu pun tidak buat Melayu. Maka pengajian tanya tak pegat pengajian Minhajul Abidin hanya untuk membentuk cara semikir dan perilaku udip donyanya bebutul-butul menjadi masra'ah lil akhirat. Baik hanya taudipnya yang nak hasilkan lampu, yang nak hasilkan makanan, yang nak hasilkan rumah, padahal idonya nyo tempat tamita syurga tapi hantar rempah syurga ubut hantar rempah. Allah nak kirim tanya guna udonya neperno bak Rasulullah untuk teruk guna udonya nyo be atau ubut tamita. Tamita syurga peselamat roh dari neraka yang tujuan udip alangkah bahagia di saat tiga daudipnya dalam wadah yang siat untuk selama-lamanya jadi penghuni syurga. So yang bahagia lagi dengan daudip dalam dunianya selamat dari neraka. Pelak ilmu tak pegat ber hanya untuk membuat hidup ini bermakna dan beruntung, baik menyesal. Yang tujuan syariat, agama, ilmu, tujuan udipnya baik rugo, baik sampai tinggal hotel dia mati pakai dulu cilung ke belah elok mudi kerana lu tak malam neraka pakai lu mati rumahnya mudi kerana mendosa tapi hana apa alhamdulillah uronyo yang jak kena malamnya pasti yang jak kena malamnya urung mudik mendung-mendung ya. Nah yang mati nah arti tanya mendang beruntung ku beruntung manteng nak kesempatan tak perbaiki kehidupan supaya kematian kita nyonya adalah awal dari kebahagiaan karena kita nyorong iman masa depan kan kehidupan pan adalah kematian. Selama manteng katanya hanya takalan masa depan tunuk menyawate muda ke Tuhan masa depan yang golong berfungsi iman hedan itu tunggu lebih bateri ya. Jadi mulai malamnya telepon yang paling gampang tarobah di acara semiki bekli masa depan katanya hanya uro tinggal tunuku
atau wate Tuhan nyan manteng sisat cara demikian. Kehidupan dunia adalah masa sekarang. Masa depan orang beriman adalah kematian. Orang yang sukses kematian, itulah manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang tidak bodoh. Idonya nyo berangkat banjir, asai mati kubu je ke pintu surga, bek kuburannya pintu neraka. Kira-kira ci gambarkan pakiban kondisi kita nyo di saat kubu yang taluk tatubit dari dunia nyo tatameng lam kubu jit kubunya pintu neraka. Ci bayangkan pakiban pasti talake udip wo kena dunia digada untuk tak udip dengan udip yang cukup gad. Inni a'malu salihah, ya Allah nepuolong lu kedih dunia lu nu udip nyo begetat han batal lagi bro tuan han laloli lagi bro. Dan urung yang kamati mudi tetepu urungnya gila kewo kena dunia kena udip begetat han li lagi udip yang kali deh tanyo cukup beruntung. Ada yang gehawa li urungnya na mandang majaro tanyo urungnya. Urungnya hawa kala kita yang mentau de mendilung mentau de gaji na. Ko beruntung nu ibadah ko taubat ko. Lu minta surga selamat roban neraka. Hawa tapi gayaan dia kung de beli. Hana lewo itayo age nanti tapi ada aja lagi nyan beta prehwate lagi urungnya atau penyesalan urung yang kamatenya kibancara ngen tabut ngen tapegat zikir benar bagtanya di tengah udip tu di saat yang mata udip. Artinya kaya kesadaran, kaya keinsafan jauh lebih menguntungkan ketimbang dengan kaya harta. Kepe harta jaihan tetapi miskin kesadaran dan keinsafan. Udep dalam dunianya modal yang paling beruntung adalah keinsafan dan kesadaran. Pakai nurun batat hang kita bubu ibadah. Pakai urung batan hang kita minta ilmu. Karena gatin kesadaran dan gatin keinsafan. Tayak blo kesadaran pak yang na toko. Tayak blo keinsafan pak yang na toko. Tadu rame-rame hanya untuk menghasilkan keinsafan dan kesadaran. Tanyo malamnya tadu dapat pengajian. Kan sekedar na acara. Putar rempak keinsafan yang tak puas tak tahu itu. Leha caranya tak rempak kesadaran yang membuat hidup ke depan jauh lebih membahagiakan. Nyo yang perlu. Di saat tayo insaf, di saat tayo sadar, akan gampang tobat nasuha, akan gampang mengejar surga, akan lebih gampang menyelamatkan diri dari neraka. Udipnya akan bahagia, udipnya han stres li apabila keinsafan dan kesadarannya tak dapati. Cuma dalam karenanya pengajian Minhajul Abidin nyoino nagure kita nyo lagi abu di ketapa nagure-gure yang lain nyanjit at manyong tapi bagure munyo jino di kamu pegat pengajiannya disiarkan lewat radio kepe mengal lebih mudah
kadang tibu hantruk ja lagi hantar sulung tapi cerok gai kai picerok le lemai ya tulung ya picerok urang nah kurang buat pijer je nah buat ya bu atau kurang menghalangan pijer ina dengan cara pemuda kepa tujuan ji hanya untuk membangun pemikiran ilmiah. Oleh karenanya para santri-santri mandu coba gabung kekuatan, perkuat arus kebaikan supaya arus kebaikannya baik digulung li arus kejahatan. Urangnya udet dalam persaingan arus pemikiran. Macam pikiran kesat kita mengelewat dunia pendidikan, kita mengelewat media. Nyan munyo lemah arus kebaikan, pikiran ilmu yang kubah li Rasulullah, yang kubah li ulama lemah, nyo akan digulung li arus je. Maka pegat acara pengajian, pegat acara zikir untuk memperkuat arus kebaikan supaya jangan hancur baik lemah ngenyo dapat selamat Islam orang lewat memperkuat pemikiran, memperkuat pergerakan. Ino kata orang tu ipegah nyo yang relah dayah ti, yang relah Aceh ti ulama-ulama dayah tu buat kenai pula. Masya Allah hidung budaya ahli rupa-rupa urang kita jauh belang purno doa sembahyang purno ibadah urang kai pegah niat rela Aceh burnya hai puru saat dan nyo yang rela pengen nak kelola li kita nyo tapu dan kelola li dia kai pegah rela bu dia yang hanya untuk menghancurkan aliran yang gemele ulama-ulama zaman yang tak teruskan lagi katanya. Nyan bahasa-bahasa hanya ingin menghancurkan warisan-warisan kebaikan yang diwarisi oleh para ulama masa lalu. Nyoko muno-muno bahasa.